Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, hari kiamat ialah suatu peristiwa mahadahsyat, yakni hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala, yang kemudian menyebabkan seluruh alam semesta bergetar dengan hebat. Tiupan sangkakala adalah peristiwa yang sangat mengerikan, yakni kejadian awal yang terjadi pada hari kiamat. Sebagai tanda kiamat akan segera terjadi. Pada hari kiamat, malaikat Israfil akan meniup sangkakala sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu seluruh makhluk di muka bumi akan mati seketika setelah mendengar tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Lantas siapakah orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala, dan berapa kali sangkakala ditiup pada hari kiamat? Dalam riwayat hadis dijelaskan siapa orang yang pertama kali akan mendengar suara sangkakala malaikat Israfil. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu memberitahukan, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila sangkakala ditiup, semua orang yang mendengarnya terkulai dalam keadaan mati. Orang pertama yang mendengarnya ialah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki kolam air untuk minum ternak untanya. Seketika ia mati, maka matilah pula semua manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan seperti kabut atau hujan deras. Hujan itulah yang menghidupkan semua tubuh manusia. Lalu sangkakala ditiupkan sekali lagi, serta merta seluruh manusia bangkit berdiri dalam keadaan menunggu. Lalu terdengarlah suara, wahai manusia, kemarilah kalian menghadap Tuhan kalian, kumpulkanlah mereka semua di tempat pemberhentian, untuk memberikan pertanggungjawaban. Hadis riwayat Muslim. Sahabat berbagi cerita. Peristiwa yang pasti kebenarannya pada hari kiamat nanti adalah tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ini akan ditiup beberapa kali oleh malaikat Israfil. Dalam sejumlah riwayat dan pendapat para ahli tafsir, disebutkan bahwa malaikat Israfil akan meniup sangkakala 3 kali. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnul Arabi, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Al-Safarini, dan beberapa ulama lainnya. Tiupan pertama adalah tiupan guncangan. Sesudah tanda-tanda besar kiamat datang, yang pertama kali akan terdengar di telinga penduduk dunia adalah nafkhatul faza, tiupan kekagetan yang mengalir dari sangkakala. Tiupan sangkakala yang pertama kali ditiupkan sangatlah panjang yang menyebabkan keguncangan dan kepanikan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu para nabi dan para syuhada. Tiupan pertama ini akan menggetarkan bumi dengan goncangan yang hebat, meratakan gunung-gunung dengan permukaan bumi yang hancur, meledakkan gunung-gunung menjadi seperti debu yang berterbangan, membuat lautan saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan terbelah dan hukum gravitasi yang kita kenal akan menghilang. Bintang-bintang akan jatuh, planet-planet akan saling bertabrakan, matahari dan bulan akan menyatu dan cahayanya akan lenyap. Tiupan kedua, tiupan kejutan dan kematian. Pada tiupan yang kedua ini, semua makhluk di langit dan bumi akan mengalami kematian, termasuk para nabi dan syuhada, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk tetap hidup, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, dan 4 malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy berjumlah 4, dan pada hari kiamat mereka akan bergabung dengan 4 malaikat lainnya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan 4 malaikat pembawa arsy. Maka tidak ada yang tersisa kecuali hanyalah Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, engkau juga adalah salah satu dari ciptaanku, maka sekarang matilah engkau. Dengan demikian, malaikat maut pun mati, dan yang tersisa hanyalah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, yang Maha Hidup dan tidak pernah mati, yang awal tanpa ada sesuatu apapun sebelumnya, dan yang akhir tanpa ada sesuatu apapun setelahnya. Kemudian Allah berfirman, akulah Raja. Akulah penguasa. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah para penguasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini? Tidak ada yang memberikan jawaban, karena semua makhluk telah tiada atau mati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjawab dengan berkata, akulah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Tiupan ketiga, tiupan kebangkitan. Makhluk yang pertama kali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Israfil, yang akan meniup sangkakala sebagai tanda kebangkitan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kebangkitan.
Pada sangkakala malaikat Israfil terdapat banyak lubang yang sesuai dengan jumlah roh atau nyawa setiap makhluk. Malaikat Israfil kemudian meniup sangkakala tersebut, dan terbanglah semua roh kembali menyatu dengan jasadnya masing-masing. Arwah kaum mukminin akan terbang dengan memancarkan cahaya yang terang, sementara arwah kaum kafir akan menimbulkan kegelapan. Kemudian Allah berfirman, "Demi kebesaran dan keperkasaanku semua roh harus benar-benar kembali kepada jasadnya yang dulunya ia huni di dunia." Dengan begitu, setiap roh kembali menyatu dengan jasadnya, dan setiap makhluk akan bangkit dari kuburnya masing-masing. Orang-orang kafir akan berkata, "Inilah adalah hari yang sulit," sedangkan orang-orang mukmin berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami." Setelah dibangkitkan kembali, semua makhluk akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di tempat itulah, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal dan perbuatannya selama hidup di dunia. Selain pendapat yang menyatakan bahwa sangkakala ditiup 3 kali, terdapat juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa sangkakala ditiup 2 kali. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Qatadah, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hajar rahimahumullah. Meski berbeda pendapat, namun keduanya memiliki argumen dan dalil yang mendasari kedua pendapat tersebut. Sahabat berbagi cerita. Kehidupan akhirat adalah tujuan utama, dan segala perbuatan di dunia akan dihitung pada hari kiamat. Oleh karena itu, perbanyaklah amal soleh, karena setiap perbuatan akan dihitung dengan adil, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Sekian yang dapat disampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar atas hidayah dari Allah, apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.